Selamat siang, kita ketemu lagi dalam siraman rohani siang hari ini. Mari sebelum kita memulai, kita akan berdoa dahulu. Bapa kami yang di dalam surga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih kalau kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu di dalam acara siraman rohani ini. Dan biarlah Roh-Mu sendiri akan memimpin kami, sehingga kami boleh diberkati melalui renungan siang hari ini ya Bapa. Kami sungguh-sungguh mohon kiranya Roh Kudus memberikan tuntunannya dan kami boleh mengerti dan menimba manfaatnya untuk siraman rohani ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang hari ini kita akan memasuki ruang daripada siraman rohani yang saya ambil dengan judul Buang Iri Hati. Ayatnya terdapat di dalam Ayub 5 pasal 2. Di situ dikatakan demikian, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi kita tahu bahwa kita itu bisa dimatikan kalau bebal oleh iri hati. Suatu hari seorang nelayan berhasil menangkap ikan dan udang laut yang cukup banyak. Dan dia mulai menaruhnya semua tangkapannya itu, baik ikan maupun udang, di dalam sebuah ember. Dan ketika binatang-binatang itu atau udang-udang dan ikan laut itu ditangkap, mereka dimasukkan dalam satu ember. Dan apa yang terjadi? Udang-udang itu mulai memanjat. Dan ketika kita lihat bahwa udang itu hampir sampai ke bibir ember, tapi tiba-tiba udang yang lain akan segera menariknya sehingga ia kembali ke posisi yang awal. Ya, sebetulnya sangat mudah bagi udang-udang itu untuk dapat keluar dari dalam ember. Tetapi karena mereka selalu menarik temannya yang akan keluar, akhirnya nasib mereka berakhir di mana? Di dalam perut manusia, karena tertangkap dan dijual, kemudian dijadikan makanan, dimakan oleh manusia. Nah, perbuatan udang-udang itu adalah gambaran betapa buruknya sifat iri hati. Iri hati itu muncul karena seseorang membuka diri untuk perasaan tidak senang melihat keberadaan atau kelebihan, pengaruh dan kedudukan atau keberhasilan orang lain. Hati manusia memang rentan dengan iri hati, karena iri hati dapat menghinggapi siapa saja. Jadi jangan bangga bahwa kita tidak dihinggapi iri hati. Iri hati itu dapat menghinggapi siapa saja, baik anak-anak, orang muda, ataupun orang-orang yang besar, orang dewasa. Ya, bahkan hamba Tuhan pun dapat dihinggapi dengan iri hati ini. Jadi siapa saja dapat dihinggapi. Dan kita harus sadar bahwa tidak ada keuntungan memelihara iri hati. Karena apa? Karena iri hati itu akan mendorong kita menjadi marah, kita mau bertengkar, membenci, menggosip, menfitnah, bahkan mencelakai saudara ataupun sesama. Jadi jelek sekali kalau kita termakan dengan iri hati, ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, itu terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 16. Itu dikatakan di situ betapa mengerikan bila seseorang terjangkit virus iri hati ini. Dia akan berusaha untuk mencari simpati dari orang-orang yang mau diajak untuk bersekutu dan kemudian membuat rencana yang jahat di mata Tuhan. Seperti yang dialami siapa di dalam Alkitab, kita tahu seorang tokoh yang dialami oleh Yusuf. Di dalam Kisah 7 ayat 9 dikatakan di situ, karena iri hati
bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi dia disertai oleh Tuhan, ya. Nah, itu akibat tragis dari iri hati adalah kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Itu dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Demikian dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu dikatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah, padahal kita berusaha untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus hati-hati dengan dosa iri hati ini. Jadi jangan sampai kita mendapatkan iri hati. Kita tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, ya. Jadi sebab itu waspadalah, jangan sampai virus atau iri hati ini menyusup, merasuk dalam hati kita. Jauhkanlah diri kita dari iri hati, sehingga kita dapat melakukan kejahatan, tidak melakukan kejahatan ini, dan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Teruslah berbuat kebaikan dan syukuri untuk rahmat dan berkat yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Tidak perlu iri dengan yang dimiliki orang lain. Dengan begitu kita akan selamat dari kejahatan ini. Jangan hanya dipikir, tapi nyatakan dalam perilaku kita. Buang jauh-jauh iri hati dan syukurilah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan beri itu cukup bagi kita. Jadi jangan iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita terhadap penyakit iri hati. Ya, dengan apa kita menjauhkan diri? Dengan pujian dan ucapan syukur kepadanya yang mengasihi kita. Kita itu dikasihi oleh Tuhan dan selalu dicukupi. Sebab itu syukurilah untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita masing-masing. Mari jauhkanlah diri kita dari iri hati, tapi penuhilah hati kita dengan ucapan syukur untuk apa yang Tuhan berikan di dalam bagian hidup kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa Anda akan diberkati di dalam hidup ini dengan ucapan syukur, dengan sungguh-sungguh memberikan apa yang memuliakan Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bukan dengan iri hati yang menimbulkan segala macam-macam hal yang jahat. Kita tidak menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, tetapi kita mau mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup ini. Kita akan jauh daripada iri hati dan kita akan diberkati di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengar, merenungkan akan firman-Mu. Jauhkanlah hati kami dari iri hati, karena itu semua akan membuat kami menjadi orang yang jahat, orang yang selalu memikirkan yang tidak seperti Kau pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kepada kami untuk mensyukuri apa yang sudah Engkau tentukan di dalam bagian hidup ini. Dan seperti Engkau memimpin Yusuf, menyertai Yusuf, kami yakin Engkau juga menyertai hidup kami. Sekali lagi, jauhkan kami daripada iri hati, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, tapi isi hidup kami dengan ucapan syukur, dengan terima kasih kepadamu, dan kami boleh menyerahkan hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu,
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.